yang sefrekuensi. Bersama-sama kita akan belajar materi yang mungkin akan membuat kalian tertarik untuk terus memperdalam ilmu matematika. Lalu selanjutnya, tarik nafas dalam. Coba tarik nafas. Sebentar, keluarkan. 3 kali lakukan. Sekali lagi. Tarik nafas. Keluarin. Sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Oke. Selanjutnya masih tetap fokuskan pikiran. Ibu pesan setelah membuka mata nanti kalian benar-benar mencurahkan isi hati dan pikiran untuk belajar bersama teman sekelompok, teman sekelas dengan Ibu Atin Fatimah. Siap? Oke, selanjutnya buka mata kalian. Kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, slide berikutnya yaitu ada kos. Coba apa katanya? Boleh dibaca, Salsa? Hari ini
Sekali mau kelas 5 ya, tahu nilainya ya. Nah, yang kedua, apalagi katanya boleh disebutkan apa ya? Dapat mengidentifikasi unsur-unsur variabel, koefisien, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar yang diberikan. Ya, nanti di LK ada aljabar yang diberikan, lalu kalian secara berkelompok mendiskusikan yang mana yang disebut koefisien, mana yang disebut variabel, mana yang disebut konstanta, ya. Nah, ini ada sebuah quotes lagi nih dari Kiai Imam Syafi'i. Jika tidak sanggup menahan lemasnya belajar, maka harus sanggup menahan pengennya. Enak gak sih jadi orang bodoh? Nah, jadi kalau tidak mau bodoh bagaimana? Harus mau belajar. Capeknya kita itu investasi kita untuk diri sendiri, ya. Siap? Kita lanjutkan. Nah, lakukan aktivitas. Nah, sekarang tolong perwakilan dari kelompok untuk mengambil lembar kegiatan siswa yang ada di sana. Perwakilannya satu orang saja. Yuk, ambil. Itu sudah ada 4 ya, untuk 4 orang ya. Ya, silakan dibagi masing-masing. Tapi sebelum ke sana, wajib juga mau ngajak kalian untuk melihat ini. Nih, ada yang sudah ibu siapkan. Harusnya ini benda nyata ya, tapi ibu asal kebayang harus membawa pensil 2 box gitu ya. Nah, ini biar gampang aja. Kalian lihat, anggap ini kan orangnya kalian mah imajinasinya berjalan ya, baik ya teman-teman ya. Jadi bayangkan di depan kalian, ini secara kelompok nanti diskusikan, terdapat 2 bungkus atau 2 dus kecil pensil ya, 2 kotak pensil. Lalu di dalam sini ada 3 buah pensil. Nah, misalkan banyak pensilnya, silakan sesuai kreativitas masing-masing mau misalkan satu kotak ini isinya apa. Ya, seperti yang tadi sudah ibu bilang, boleh dari A sampai Z, mana boleh pilih ya. Asal kita hindari yang sifatnya suka ketukar, misalkan I kayak 1, O kayak 0 ya. Hindari itu ya. Kita pakai yang lain aja yang aman. Sudah, memisahkannya ditulis. Ada yang nanti yang ditulis di buku masing-masing ya. Silakan untuk didiskusikan. Diskusi akan berjalan dengan baik. Semua anggotanya harus menyumbangkan pikiran. Kalau memang sudah sesuai atau setuju dengan temannya, bilang setuju. Ya, aku juga setuju gitu ya. Jadi jangan takut, jangan diam, harus berpikir, semua terlibat. Ayo. Langsung saja, misalkan banyak pensil dalam satu kotaknya apa? Silakan diskusikan. Satu kelompok boleh sama ya, satu kelompoknya. Itu yang tanyakan banyak pensil seluruhnya dalam bentuk aljabar. Sudah? Mana jawabannya? Dan di sini ya, salah dulu apa? Banyak pensil dalam satu kotak.
nggak bisa dilakukan karena nggak sendiri. Karena yang satunya dalam bentuk otak, yang satunya dalam fisik ya. Langsung aja jawabannya. Langsung aja jawabannya apa? Jessica. Jadi apa? Apakah itu saja? Yang di luar itu? Tuh, bagaimana ini? Ya, betul. Gak usah pakai sama dengan ya. Ibu hanya minta kalian menyatakan dalam ekspresi aljabar saja. Gak usah dihitung berapa. Ya. Oke, boleh siapa yang mau menyebutkan? Kelompok yang lain sudah selesai kan ya? Coba kelompok yang sudah selesai. Kelompok mana saja? Oke, kelompoknya David deh. David jawabannya apa? Banyak pensil seluruhnya dinyatakan dalam bentuk aljabar apa? Gimana ya? Ada yang berbeda atau sama? Bagaimana kelompok ini? Dua, oh 2X tambah 3 ini 2P tambah 3. Kalau ini? Mana? 2P tambah 3 benar? Apa? 2Y tambah 3. Ya oke. Berapa ya? 2X tambah 3. Oke. Lumayan. Oke, betul semuanya. Perhatikan ya, kenapa kita memisahkan? Karena banyak pensil di kotak yang ini belum diketahui jumlahnya. Tadi macam-macam, ada yang P, ada yang X, ada yang Y ya. Ada yang berbeda? Tidak. Oke. Kita misalkan boleh X aja atau Y boleh ya. Misalkan X. Berarti sini teh X. Kalau ada 2 berarti 2X, maka bentuk aljabarnya 2X. Nah, lalu ini apa? 3X itu artinya 3 saja karena ya karena ini menambah nilai jadi ditambah. Ya, ditambah 3. Tadi ada beberapa yang menjawab 5Y, ada yang menjawab 5X, ada. Nah, itu mohon diperhatikan karena memang belum masuk ke arah penjumlahan, tapi Ibu ingatkan dari sekarang saja kalau penjumlahan dalam bentuk aljabar mah jenisnya itu harus sama. Di sini ada variabel, ini mah satuannya kotak. Bayangkan satu kotak isinya 10, berarti ada berapa ini? 20.
Dibaca dulu, jangan lupa, karena tanpa dibaca kita nggak akan tahu maksudnya apa. Jawabannya langsung di sini. Bagaimana caranya menggambarkan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam.
cinta ya dengan bahasa Indonesia. Di sini berarti ada sebanyak 4. Koefisiennya itu artinya banyak eksponen itu ada 4. Dan di sini ada yang disebut dengan konstanta. Kalau dalam bahasa Indonesia, konstanta. Ini siapa? Sudah paham ini? Jadi maknanya ini adalah ada 4 yang nilainya X kuadrat lalu dikurangin oleh 11 ya. Sehingga kalian bisa lanjut ke aktivitas kedua. Coba bersama teman dalam kelompok untuk menentukan mana yang variabel, mana yang koefisien, dan mana yang konstanta. Hati-hati dengan kalkulasinya.
banyak nilainya adalah oke. Atas no? Sampai dia? Nah, atas ya? Oke, kita lanjutkan ke bagian akhir dari pertemuan ini. Kesimpulan dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, bahwa dengan ekspresi aljabar atau bentuk aljabar kita bisa lebih membuat simpel sebuah pernyataan sehari-hari, lebih mudah dinyatakan dan lebih sederhana, ya enggak? Lalu untuk bagian keduanya tadi kalian sudah belajar unsur-unsur dari suatu bentuk aljabar. Yang tahu ada apa aja unsur-unsurnya? Apa aja? Tadi Kak? Koefisien, variabel, konstanta, sama suku. Kalau yang tadi dikerjakan oleh kelompok Adel, ada berapa suku tuh tadi? Ada 3 suku ya. 2X, 3Y, sudah dipahami? Oke, selanjutnya kalau sudah paham, berarti tinggal bagian kalian nih. Ini pertanyaan untuk refleksinya. Tadi kita sudah belajar selama 2 kali 30 menit lebih ya. Apa sih hal baru yang kalian pelajari hari ini? Lalu untuk bagian kedua pertanyaannya, bagian yang masih membuat kalian penasaran itu yang mana? Silakan boleh diskusikan dengan satu kelompok dan yang berani boleh ke depan. Utamakan yang tadi belum maju ya. Apa baru yang dipelajari dan apa yang masih membuat kalian penasaran untuk terus mempelajarinya. Boleh. Ada yang sedang mau maju, silakan. Jangan berangkat. Ayo. Boleh. Sambil duduk aja. Oke. Yang A siapa yang mau jawab? Abu. Silakan. Apa hal baru yang dipelajari? Bentuk aljabar. Oke, yang lain setuju? Atau ada yang berbeda untuk pertanyaan pertama? Saya apa? Boleh, apa Salsa? Satu hal baru yang saya pelajari adalah aljabar itu ternyata gampang ya kalau kita paham itu paham. Nah, gampang tadi sebelumnya berarti gimana anggapannya? Salsa anggapnya aljabar itu sebelumnya gimana? Sekali bagus Udah terbayang gitu ya. Kalau sekarang rasanya gimana? Mudah. Ada lagi yang mau memberikan refleksi untuk pertanyaan pertama? ini apa baru tahu kalau huruf variabel kalau bisa pakai negatif. Oh, variabel itu harus positif ya. Yang negatif itu siapa? Iya, oke. Itu hal barunya ya. Tapi ternyata variabel mah harus positif dan negatif itu adalah si koefisien. Lalu bagian B-nya. Tadi Naura yang sedang minta ya. Atau ada yang lainnya? Kelompok Sakif ya, belum ada yang menjawab tuh dari tadi. Apakah ada yang mau menyampaikan idenya untuk refleksi kalian pada pertanyaan B? Boleh? Apa coba? Apa yang membuat kalian masih penasaran? Ada? Kalau nggak ada maka ada aja. Ada. Ada yang masih penasaran untuk mempelajari hal lainnya? Barangkali Alvar? Gak ada. Gak penasaran? Mau ngapain lagi ke depannya gitu? Apa coba? Oke, Salsa. Ya. Ya, apa kayak zaman akan menguntungkan gitu ya? Ya mungkin nggak buat kehidupan kita deh. Ya, masih ya. Jadi nanti kalian coba sekalian coba terapkan aljabar dalam kehidupan sehari-hari, dalam keseharian kalian aja. Ya, apakah nanti ini tuh menunjang untuk kehidupan kalian lebih mudah atau bagaimana? Ya, karena pada dasarnya bentuk aljabar
Tanpa mengetahui bentuk aljabar, tanpa ada dasar-dasar ini, kita akan kesulitan nanti dalam menyelesaikan sebuah persamaan. Ya? Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Waktunya sudah kita habiskan selama 2 kali 40 menit. Dan Ibu harapkan di rumah lanjutkan belajarnya. Jangan hanya menerima pelajaran lalu disimpan. Mungkin kita tidak berniat untuk melupakan, tapi pada dasarnya apa yang masuk ke otak kita, informasi awal itu hanya masuknya di memori jangka pendek. Kalau tidak di-repeat, tidak diulang-ulang, maka dia akan menguap, hilang, terganti oleh informasi yang baru. Jadi kalian kalau belajar jangan hanya berhenti di sini, lanjutkan belajar di rumah, kerjakan setiap soal atau apapun yang kalian temukan, baik di internet maupun di buku paket atau di buku modul yang kalian punya. Ya, lanjutkan di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Pertanyaan yang terakhir, senang nggak belajar hari ini? Belum yang nggak senang, ada yang nggak senang? Semua senang? Alhamdulillah ruangan kelas nyaman karena tadi ada petugas tiket yang membersihkan kelasnya terlebih dulu. Kenapa setiap kali belajar harus selalu membersihkan? Karena kebiasaan membuang sampah sembarangannya yang masih sulit dihilangkan. Nah, Ibu percaya kelas ini mah kelas pemenang juara kebersihan. Makanya Ibu pilih kelas ini ya. Jadi dijaga jangan sampai ada guru masuk kelas teh harus bebersih lagi. Atau waktunya banyak buat, bener gak? Iya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Harus positif ya. Negatif itu siapa? Iya, oke. Itu hal barunya ya. Kita nyata pada yang harus positif, yang negatif itu adalah si koefisiennya. Lalu bagian baiknya tadi Naura ya. Apa ada yang lainnya? Kelompok sakit ya, belum ada yang menjawab dari tadi. Apakah ada yang mau menyampaikan idenya untuk refleksi kalian pada pertanyaan B? Apa yang membuat kalian masih penasaran? Kalau ada maka ada jadi Bu nomor. Ada yang penasaran? Gitu. Apa coba? Ya. Ya, apa kayak jangan menguntungkan ya pasti ini ya. Jadi coba sekali ya. Coba jabat dalam sehari-hari, dalam keseharian kalian aja. Ya. Apakah nanti itu menunjang untuk depan kalian lebih atau bagaimana? Ya? Karena pada dasarnya bentuk aljabar ini adalah pengantar menuju ke persamaan. Ini yang mampu ada tanpa mengetahui aljabar, tanpa ada dasar-dasar ini, kita akan kesulitan nanti dalam menyelesaikan sebuah persamaan. Ya? Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Waktunya sudah habiskan selama 2 kali 10 menit dan mengharapkan di rumah lanjutkan belajarnya. Jangan hanya menerima pelajaran lalu simpan. Mungkin kita tidak berniat untuk melupakan, tapi pada dasarnya apa yang masuk ke otak kita, informasi awal itu hanya masuk di
memori. Memori jangka pendek. Kalau tidak di-repeat, tidak diulang-ulang, maka dia akan muak, ganti oleh informasi yang baru. Jadi kalian kalau belajar jangan hanya sini, lanjutkan dari sini, akan apapun yang kalian temukan di internet maupun di umur lanjutkan di rumah. Terima kasih untuk hari ini. Pertanyaan dari yang semua senang? Alhamdulillah ruang kelas nyaman karena tadi tugas tiket yang jika kelasnya terlebih dulu. Kenapa setiap kali belajar harus selalu membersihkan? Karena kebiasaan membuang sembarangannya yang masih sulit dihilangkan. Nah, ibu percaya kelas ini mah kelas pemenang juara kebersihan. Makanya ibu pilih ini ya. Jadi dijaga sampai ada guru masuk kelas harus bebersih lagi. Atau banyak bener gak? Iya. Untuk hari ini kita sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok semangat. Setelah ini kita siap untuk sholat berjamaah ya, bisa ya. Untuk yang lainnya kenapa menyaksikan kembali, tolong